teruskan aku seperti orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Hadis ini bukan larangan untuk memuji Nabi. Hadis ini adalah bukan larangan untuk menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi hadis ini membatasi, jangan sampai menyentuh kepada ketuhanan. Silakan puji, jangan sampai menyentuh dan sampai kepada ketuhanan. Sahabat puji Nabi. Anda baca tadi qala al-badru alaina, itu bait syair dikarang oleh sahabat. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, disambut kompak penduduk kota Madinah, laki, perempuan, tua, muda. Qala al-badru alaina, telah muncul kepada kita bulan purnama. Itu baitnya sahabat. Hasan bin Thabit banyak memuji Rasulullah. Bait-bait syairnya luar biasa, di antaranya yang sering kita dengarkan. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainu wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari kamu wahai Muhammad belum pernah dipandang oleh mata. Yang lebih elok dari wahai Muhammad belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada aib dan kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Banyak sekali, baik itu yang mampu maupun yang manzur daripada sahabat Rasulullah. Anas bin Malik bagaimana bersifat di Rasulullah. Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas bin Malik, aku ini jadi khadamnya Nabi, jadi pelayannya Nabi, khidmat kepada Nabi bukan waktu singkat 10 tahun. Belum pernah aku mengerjakan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu mengerjakan ini? Atau meninggalkan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu meninggalkan ini? Akhlaknya Nabi bukan hanya kepada pejabat dan atasan, bahkan kepada pelayan, saudara. Kemudian Anas menyatakan, ma masastu dibajan wala hariran al-yana min kafi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Sahabat memuji Rasulullah SAW. Sekarang kita mau tanya, adakah makhluk yang lebih layak dipuji daripada Rasulullah? Paling utamanya makhluk, paling afdalnya makhluk, paling istimewanya makhluk adalah Muhammad. Muji gunung gak apa-apa, muji bintang gak apa-apa, muji bulan gak apa-apa, muji Nabi Muhammad masuk neraka. Ini madhabnya sama. Habib Ali Habsyi dia menyatakan, mana nabda'in Nabi, gak bisa aku memuji selain Rasulullah. Kalau sudah ingat Nabi, semua keutamaan tertutup. Semua keutamaan tertutup. Al-Imam Busiri beliau berkata, fa'innahu syamsul fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi bidulaki. Nabi itu bagaikan matahari, sumber cahaya. Matahari sumber cahaya. Hum kawakibuha. Para nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah satelitnya. Satelit itu bukan sumber cahaya, tapi pantulan cahaya daripada sumber cahaya. Bulan terang, tapi ketika matahari muncul, ketutup terangnya bulan. Karena memang terangnya bulan itu adalah bukan asli, pantulan sinar
Kenapa? Udah ketutup dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, jika kita mengetahui keutamaan Nabi ini, tentu kita tidak akan mau memilih selain beliau Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membawakan satu cerita bagaimana ketika manusia sudah cinta kepada Rasulullah dan dia berpisah dengan Rasulullah. Sahabat Bilal setelah meninggal Rasulullah, Bilal belum pernah ada. Karena setiap sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak kuat terus nangis. Akhirnya minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk keluar daripada kota Madinah. Tak mampu tinggal di kota Madinah. Tinggal ada di Syam. Setelah setahun di Syam sana, Bilal tak mau adzan sama sekali. Setelah setahun ini Rasulullah, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Ama ana laka an tazurani?" Ketemu dengan Nabi negur, "Bilal, kenapa engkau menjauh dari aku? Apakah bukan saatnya sekarang engkau mau ziarah lagi kepada aku?" Bangun dari tidur nangis itu Bilal. Nangis. Istrinya kaget mendatangi Bilal. "Ada apa Bilal? Ada apa Anda?" "Persiapkan, aku harus berangkat ke kota Madinah. Aku ditegur sama Rasulullah." Akhirnya berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar mendengar Bilal datang. Sayyidina Umar juga mendengar Bilal datang. Dan Bilal langsung menuju Masjid Nabawi dan langsung berjalan pada Nabi, bersimpuh di kuburan Rasulullah. Cium kuburan Rasulullah. Tanah kuburan Rasulullah dicium oleh Bilal. Sayyidina Abu Bakar datang, belum menangis. Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal, dan Bilal juga menangis memeluk Sayyidina Abu Bakar, karena Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kekasihnya, dan Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal bagaimana khidmat kepada Rasulullah dalam masa hidupnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, maukah kamu adzan untuk kami sebagaimana engkau adzan untuk Rasulullah?" Kata Bilal, "Sayyidina Abu Bakar, jangan minta yang satu ini. Aku tidak mampu lagi untuk adzan. Aku tidak mampu lagi untuk memadakan adzan. Karena aku setiap mau adzan, aku pasti melewati tempat ini. Aku katakan, ya Rasulullah, waktunya sholat. Aku minta izin untuk adzan dan aku laksanakan adzan. Tapi sekarang tidak ada lagi itu ya Bilal." Diam Bilal. Diam Sayyidina Abu Bakar. Tapi sekarang tidak ada lagi Wahai Abu Bakar. Diam Sayyidina Abu Bakar. Datang Umar. Belum oleh Sayyidina Umar. "Bilal, kami rindu dengan kamu. Maukah kamu adzan untuk kami? Kami rindu dengan suara adzanmu ketika di masa hidup Nabi Muhammad." Abu Bakar, lebih baik daripada kamu ya Umar. Aku tak mampu untuk menerima, apalagi engkau. Maaf, jangan minta yang satu ini. Datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina
Kemudian Sayyidina Hasan minta Bilal, aku rindu dengan suara adzanmu ketika zaman kakekku. Maukah engkau adzan untuk kami? Bilal diam lama. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi permintaan dua anak ini aku tidak bisa menolak. Apa yang akan aku katakan ketika nanti datuknya di hari kiamat menegur aku? Kenapa aku diminta oleh cucuku adzan engkau menolak? Untukmu wahai cucu Nabi, untukmu wahai Hasan dan Husain, aku akan laksanakan. Naik Bilal, menara Bilal menggunakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang di pasar kaget, ingat zamannya Nabi. Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Semua menangis seluruh pasar. Kita sudah asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang yang ada di rumah keluar semuanya. Hidup kembali Rasulullah. Apakah benar hidup kembali Rasulullah? Karena mengingat adzan itu terkumandangkan kembali. Jika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluar kan? Perempuan-perempuan dalam rumah pun ikut keluar. Semuanya menuju masjid. Bilal menangis. Semua kota Madinah menangis. Dan tidak ada tangisan yang lebih berat setelah meninggalnya Rasulullah saat adanya Bilal setelah meninggal kota Madinah. Hadirin sekalian, tidak ada kenikmatan yang lebih utama, saudara, melebihi kumpul dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, menyaksikan Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad. Karena itu mereka yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad tidak mungkin akan melupakannya. Lihat bagaimana para sahabat dengan adzan Bilal langsung ingat Rasulullah. Apa salahnya kalau kita menjadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, mengaturkan salawat dan salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teruskan. Kami bangga kepada Anda wahai pemuda yang bersemangat bersalawat kepada Nabi. Dikala manusia bangga dengan nyanyiannya, dengan jogetnya, kami bangga dengan Anda wahai pemuda selalu mengaturkan salawat kepada Nabi dikala manusia sudah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Teruskan, cintai Rasulullah, puji Rasulullah, agungkan Rasulullah SAW setiap saatnya, dan itu adalah termasuk tanda kesempurnaan iman Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah Al-Habib Syekh Allah berikan panjang umur, bisa membina warga Solo, warga Jawa Tengah untuk supaya bisa semakin cinta kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, menjadi orang yang senang dengan beliau dan bisa menyenangkan hati beliau. Amin Allahumma amin. Dan semoga insyaallah nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita benar-benar akan bertemu dengan Nabi, dan Nabi ridha kepada kita, bangga dengan kita, senang dengan kita, dan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan aturkan jazakallahu khairan juga untuk Ustaz yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita di sini. Jangan pada pulang dulu, masih ada doa penutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir
yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Di sini ada Komandan Kodim, ada Komandan Korem, ada dari Dinas Pariwisata, dari Batalion 13, Wakapolres Surakarta, Ketua GP Ansor, anggota DPR RI, anggota DPR yang lain, para romo-romo kiai, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, takmir masjid ini, pengurus masjid agung ini, Keraton Surakarta, masyarakat, dan tidak lupa Syekhirin dan Syekhirat, Ahbabul Mustafa yang datang dari manapun Anda berada. Alhamdulillah di sini pula Ketua Syekhir Nasional Bapak Dahlan Iskan juga hadir, membuktikan bahwa beliau adalah setia dengan Syekhir Marianya. Alhamdulillah ada rombongan-rombongan saudara-saudara kita dari Singapura, dari Malaysia, dari tempat-tempat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apa yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, mari kita bersemangat bersolawat kepada Nabi Muhammad di seluruh penjuru kita. Harus kita bersolawat dengan niat dan tujuan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya juga mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sangat hebat, yang telah bersusah payah mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Sekali lagi selamat oleh seluruh panitia. Semua yang capek insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan kelak di surga bersama Al-Mustafa. Bagi siapapun yang membantu terlaksananya acara ini, baik tenaga, pikiran maupun harta, semuanya insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk menuju surganya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semua jamaah-jamaah Babul Mustafa dimanapun mereka berada, semoga mereka selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, dijauhi dari segala macam bentuk kemaksiatan, dikumpulkan semua hajat-hajatnya, diterima semua amal-amal kebaikannya, diampuni semua dosa-dosanya, disehatkan tubuhnya, dan mudah-mudahan Allah memberi kenikmatan kepada kita semua dalam menjalankan semua bentuk ketaatan, nikmat dalam mendirikan sholat, nikmat dalam membaca Al-Quran, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam bersolawat, nikmat dalam menjalankan semua bentuk kenikmatan ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, terutama Hababah Raguan binti Mustafa Al-Idrus, Hababah Radiyah binti Ali Musyahab, dan siapapun yang sakit dari orang tua kita, Al-Habib Abdullah Al-Jufri, dan siapapun dari orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang lagi sakit, semoga berkat majelis ini mereka semua diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna. Ini yang syifa bisirri Fatihah. Dan kita doakan saudara kita almarhumah yang baru meninggal di sore hari tadi, Hababah Habsyiyah binti Ja'far Sekab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha bisirhal jannah ma'an nabiyyin siddiqin syuhada wa salihin ya rabbal alamin. Semoga beliau mendapatkan kenikmatan di surga bersama Allah Subhanahu, bersama para malaikatnya, bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para Nabi Muhammad SAW, bersama Nabi Muhammad SAW di Jannatul Ridwan, di surga yang paling tinggi, bersama para salihin, bersama para syuhada ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga amal-amal ini sampai kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Semoga berkat majelis ini semua orang tua kita gembira, yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan dan diberi kemudahan oleh untuk mendidik kita semuanya, dan dijadikan orang-orang tua yang selalu ridho terhadap anak-anaknya. Bagi yang telah meninggal, semoga Allah memberikan kepada kubur-kubur mereka di alam barzakh mereka kenikmatan berkat doa anak-anak mereka yang kumpul di masjid ini, untuk mendoakan mereka. Ya Allah, sampaikan kepada mereka kenikmatan yang kami rasakan di malam hari ini. Ya Rabb, jadikan amal-amal kami sampai pula kepada mereka. Jadikan kubur-kubur mereka taman dari taman surga. Jauhkan mereka dari siksa, ya Rabb, siksa barzakh dan siksa-siksa akhirat yang lain.
Ya Rabbal Alamin, kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad dan panjangkan umur kami semuanya ya Allah. Seandainya Engkau akan mengambil nyawa kami, ambillah ya Allah dalam keadaan kami beribadah, dalam keadaan kami selalu ingat kepadamu ya Arhamar Rahimin, dalam keadaan iman dan Islam. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah bismillahir Fatihah. Ya Allah, lindungilah jamaah Ahbabul Mustafa kami dimanapun mereka berada. Mereka adalah jamaah yang baik dan ingin menjadi baik. Berilah kepada mereka khususan pemuda-pemudi kami dari Ahbabul Mustafa kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan menjadi orang-orang min ahli Quran, min ahli sholat, min ahli ibadah, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Dan siapapun ya Allah terlibat di dalam Ahbabul Mustafa, jadikan mereka semuanya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin mendapatkan syafaat Al-Mustafa ya Rabb di dunia sebelum di akhirat nanti. Apapun yang dihajatkan kabulkan ya Allah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan ya Rabbal Alamin. Sepulang dari tempat ini jadikan semuanya ya Allah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selamat sampai rumah mereka, selamat ya Allah dengan ya Rabbal Alamin sampai rumah mereka dengan selamat, dan kabul semua hajat sampai di rumah mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan ya Arhamar Rahimin. Jadikan rumah tangga kami dan mereka semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak keturunan kami saleh salehah. Jadikan semuanya ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin tergolong hamba-hamba yang Kau pilih, termasuk hamba-hamba pilihanmu ya Allah min khawasil mu'minin ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, seandainya ada kekurangan-kekurangan dari panitia Ahbabul Mustafa, semuanya pasti ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sekali lagi, pasti ada kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Jangan pulang dulu, kita masih mau doa. ولقد نصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته هدور الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سلقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السن واللفظ المحتوي على المعنى الجزر. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو أبو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله معاصر بأخلاق الهيبة القومية التي ترتعد منها فرائص الأنبياء من الأنبياء. ولنشيد به تأطر بالترك والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفيد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متأكم أن سيد أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله الولا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجمسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكبير والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عندة الأبناء في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الذكر بقراره الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصفات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأمر فتعود الظاهرة وعلى فتحك الحق حلوة شامع القيومات الغامرة. نتوجه إليك بأشر الوسائل لديك سيد المرسلين عن الأشهر الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته أن نصلي ونسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحمل سرك وعامل دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأقار في كل موطن من مواطن الغرور إرشادك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعبدنا فيه من بياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من الموافقين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهينا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وشريفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعلى القوي في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي كيد المكيدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفِ شر المعتدين والظالمين، وافتر عنا بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من
جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأعطنا بالعمل طاعتك وصدق بخدمتك دائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Kita ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Kapolres yang hadir di malam hari ini dan Bapak-Bapak Bupati yang hadir, dan tidak lupa untuk Rais Kibil Ansor juga hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan apa yang diinginkannya, dan mudah-mudahan khusus juga untuk putri yang dipimpin oleh Bu Nyai Hilal, Masya Allah, di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan Allah memberi apa yang diinginkan, yang dihajatkannya. Walaupun semuanya selamat pulang dengan baik sampai ke tujuan. Allah akan menyampaikan semua hajat kalian, dan insya Allah kalian akan keluar dari tempat ini, keluar semua dosa kalian. Kita juga berterima kasih kepada TV 9 dan Sufi Live yang istilahnya menayangkan acara kita di malam hari ini. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.